Yeay. Tunggu. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ferry. Hai, perkenalkan nama saya Fitri Handayana. Hai, nama saya Mutia Jafar. Halo, perkenalkan nama saya Alisa Friska. Saya mengetahui informasi ini kebetulan dari teman saya. Saya melihat melalui Instagram story teman saya. Ternyata dia melakukan pelatihan bakery sebelumnya di sini. Kemudian saya ikut juga, gitu, join. Saya mengetahui BBPLK sejak 2 tahun lalu dari teman saya, dan saya mengikuti pelatihannya baru di bulan lalu, dan saya mengikuti seleksinya, dan alhamdulillah saya terpilih dari banyak orang yang mengikuti seleksi. Saya tahu informasi pelatihan ini dari teman saya pada saat dia buat story di Instagram, dan saya lihat dia pakai baju chef itu kan bagus. Nah, terus saya DM dia dan dia memberitahu informasinya, dan dia mensupport karena dia tahu saya memiliki usaha agar bisa menambah lagi menu usaha saya. Saya tahu pelatihan ini dari IG, saya lagi scroll-scroll, rupanya ada pembukaan dan itu hari terakhir, jam-jam terakhir, dan saya daftar dengan keterbatasan pengetahuan saya di bidang pastry dan alhamdulillahnya saya lolos. Terima kasih. Saya tahu informasi mengenai pelatihan ini dari teman saya di media sosial. Dia posting-posting mengenai pelatihannya dulu di sini. Jadi saya berminat terus mengecek ke situs BBPLK. Kebetulan ada dibuka Komis Pastry, saya coba terus keterima. Alasan saya memilih pastry karena pertama pastry itu merupakan hobi saya senang memasak. Kemudian saya merupakan jurusan ilmu teknologi pangan, di mana jurusan saya juga ada di bidang pangan. Maka dari itu saya ingin mengembangkan pastry agar saya bisa melanjutkan dengan pendidikan yang saya miliki. Kenapa saya ngambil pastry? Karena saya sering masak di rumah dan hobi saya juga di bagian pastry, dan saya ingin mengembangkan bakat saya di bidang pastry. Kenapa saya mengambil pelatihan pastry? Karena di dalam pastry itu kan banyak menu-menunya, dan saya mau menambah menu dalam usaha saya. Kenapa saya ngambil pelatihan pastry? Karena saat ini saya sedang menjalankan usaha di bidang coffee shop. Jadi saya rasa saya perlu untuk melatih diri saya untuk belajar ke pelatihan pastry. Alasan saya ikut di pelatihan pastry ini itu terutama karena saya punya minat dan ada niat untuk berbisnis di bidang ini. Jadinya selama ini saya tidak percaya diri karena tidak punya keahlian ataupun selama ini belajarnya secara otodidak, jadi kurang percaya diri.
saya di sini pelatihannya dijadwalkan selama 40 hari dan sudah berlangsung selama 15 hari. Selama 15 hari saya sudah bisa membuat sponge cake, butter cake, puff pastry, dan jajanan tradisional seperti lupis, nagasari, dan dadar gulung. Saya di sini dijadwalkan mengikuti pelatihan 40 hari dan sekarang sudah berjalan sekitar 15 hari. Dan selama 15 hari saya udah mempelajari banyak hal tentang dunia pastry dan saya udah pandai membuat cookies, puff pastry, butter cake, and sponge cake. Saya di BPPLK ini dijadwalkan pelatihan selama 40 hari dan sudah berjalan selama 15 hari. Dalam 15 hari saya sudah bisa membuat sus, pastry, dan jajanan pasar seperti lupis, cenil, dadar. Oke, di sini kita tuh dijadwalkan tuh 40 hari pelatihan di sini, dan pas kali nih hari ini tuh udah masuk ke hari yang ke-15. Dan kalau ditanya nih di sini tuh udah bisa apa aja sih? Tuh dari hari pertama sampai hari ini kita tuh udah banyak belajar ya. Chiffon cake, sponge cake, butter cake, puff pastry, cookies, jajanan tradisional kayak cenil, lupis, dadar gulung, nagasari gitu sih. Saya di sini dijadwalkan pelatihan selama 40 hari dan sudah berlatih sekitar 15 hari. Selama 15 hari ini saya sudah bisa membuat sponge cake, butter cake, sus, jajanan pasar, dan puff pastry. Dari semua jenis pastry yang kami pelajari di sini, yang paling saya senangin adalah pembuatan puff pastry, di mana pembuatan puff pastry itu menggunakan modal yang sangat sedikit. Jadi kita membuatnya itu hanya perlu kesabaran dan ketelitian dalam mengerjakannya, sehingga itu menjadi peluang yang besar untuk membuka usaha. Kan selama ini tuh kopi itu lagi in-innya tuh, teman kopi itu salah satunya adalah segala jenis pastry. Jadi dengan saya mengembangkan pastry ini, saya berharap saya bisa mengembangkannya dengan pastry dan bergabung dengan teman-teman saya yang lain. Dari segala pastry yang saya favorit untuk di bidangnya, saya memilih cookies karena saya ingin membuka peluang UMKM dan membuat variasi cookies yang terbaru dari yang sudah ada. Dari banyaknya jenis pastry, yang paling saya suka itu puff pastry karena saya pernah buat di rumah itu gagal dan pada saat di sini berhasil. Oke, untuk yang saya paling favorit itu yang sus ya, karena saya udah berapa kali buat di rumah dan jadi favorit orang yang ada di rumah. Tapi untuk pengembangan usaha, saya bakal concern di yang pasti pertama jajanan pasar, karena bakal meningkatkan variasi jajanan pasar. Nah selanjutnya itu untuk jus lagi dan eclair itu bakal saya tingkatkan, dan untuk puff pastry. Nah di tempat usaha saya puff pastry itu belum ada, jadi tuh saya rasa penting karena kan bergerak di bidang coffee shop dan temennya itu pasti sih puff pastry, dan saya bakal lebih mendalami puff pastry sih pastinya. Nanti setelah di sini saya berencana untuk mengembangkan sponge cake karena di masa sekarang ini orang-orang suka merayakan hari-hari penting seperti ulang tahun, hari jadi ataupun wedding. Jadi untuk pemasarannya mungkin lebih mudah. Setelah pelatihan ini berakhir, yang ingin saya lakukan adalah membuka usaha sendiri. Saya akan mengembangkan segala ilmu yang saya dapatkan di sini untuk nantinya saya buka usaha dan membantu teman-teman kita yang lain untuk menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman kita. Setelah saya siap melaksanakan pelatihan di BPLK, rencana saya ingin membuka usaha dan mengembangkan usaha saya yang selama ini saya jalanin untuk lebih berkembang lagi dan membuat varian-varian terbaru dan untuk memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selesai pelatihan ini, saya akan mengembangkan usaha saya dan semoga usaha saya bisa besar dan bisa membuka peluang untuk para teman-teman saya yang belum mendapat pekerjaan. Oke, setelah pelatihan apa yang akan saya lakukan tuh ya? Sebenarnya dari sekarang tuh saya udah nge-list menu-menu apa yang bakal saya tambahkan di usaha saya karena memang tujuan saya masuk ke sini adalah untuk pengembangan usaha. Jadi setelah ini saya bakal mengeluarkan produk-produk ya, produk-produk yang bakal saya tambahkan untuk pengembangan usaha. Jadi teman-teman di sini yang ngelihat video saya ini, dia tandain ya
bisa follow di sini di @warkop08 di Jalan Setiabudi nomor 117. Rencana saya setelah selesai pelatihan mungkin mencoba untuk berbisnis, terutama untuk kue cake ulang tahun anak-anak yang bertema karakter.